Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak Cemace, Kakak Nona dan Kakak Nyong yang diberkati oleh Tuhan, yang senantiasa bergirang ria di hadapan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kali ini saya dipercayakan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Ishak Nobel Forno untuk memberitakan firman Tuhan. Pertama kali kami beribadah di gereja kita, GBI COP di tempat ini di lantai 11, 2 minggu yang lalu. Jadi kami berkenalan dengan gembala kita dan beliau mengatakan Pak Nababan harus sharing kepada sidang jemaat kita di tempat ini. Karena itu sahabat semua, kenalkan nama saya Derman P. Nababan. Dari marganya ketahuan bahwa beta itu orang Batak. BTL, Batak tembak langsung. Istri saya Rumata Rosininta Sianya, Boru Manado. Kalau orang sering bilang dia itu Manado, tapi saya bilang Menang Nampang doang, karena aslinya orang Batak. Cuma dia lahir besar di Jakarta, kalau saya lahir besar di kampung di Seborong-Borong. Kami punya 2 anak, yang pertama Tiffany Saulina, saat ini semester terakhir di Institut Teknologi Bandung, jurusan elektro. Yang kedua Kakak Nyong yang ganteng di samping bapaknya, Kevin Jagar Eliezer, jurusan hubungan internasional di Parahyangan di Bandung. Jadi mereka berdua ada di Bandung, kami ada di Jayapura. Bapak Ibu, kami bertugas di Jayapura baru bulan Januari. Jadi saya dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 5 Januari tahun 2023 yang lalu. Dan istri saya baru pindah tugas dari Kejaksaan Tinggi NTT ke Kejaksaan Tinggi Jayapura baru 3 minggu. Tentunya sangat senang melihat Bapak Ibu, anak-anak muda yang bersemangat di dalam Tuhan, boleh melayani tim musiknya yang full heart, worship leadernya semuanya full, luar biasa ini. Ya, jadi saya sangat senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana karakter sejati, karakter murid Kristus. Apa sih yang menjadi tujuan kehidupanmu? Pertanyaan ini sering dilontarkan tetapi sering juga diabaikan oleh banyak orang. Banyak orang berkata kepada saya, Pak Nababan, tujuan kehidupan saya adalah untuk mencari harta sebanyak mungkin. Itu tidak salah. Tetapi perlu Anda tahu, Raja Salomo, raja yang paling kaya, saking kayanya sehingga tiang istana kerajaannya pun dilapisi dengan emas tua atau emas murni. Tetapi di hari tuanya dia berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Nababan, tujuan kehidupan saya adalah untuk mendapatkan pasangan hidup yang tercantik, yang terganteng sejagat, sekota Jayapura, se-Abepura, se-Kabupaten Apura, se-Kabupaten Sarmi. Itu tidak salah. Tetapi Raja Salomo, Anda tahu, memiliki pasangan istri 700 orang, gundik 300 orang, totalnya 1000 orang. Anda tahu 1 tahun itu hanya 365 hari. Artinya untuk bisa istri atau gundik ini bertemu dengan Raja Salomo, kalau dalam 1 hari itu harus membutuhkan waktu 3 tahun. Dan Anda tahu istri dan gundik Raja Salomo adalah putri-putri dari kaum bangsawan, karena dia kawin secara politik. Tetapi di hari tuanya Raja Salomo berkata, semua itu adalah kesia-siaan. Mungkin Anda berkata kepada saya, Pak Nababan, tujuan kehidupan saya adalah untuk mencari jabatan tertinggi dalam kehidupan saya, untuk bisa mengatur sebanyak mungkin orang. Maka tidak heran ini musim tahun politik, ada caleg di kota, di kabupaten, di provinsi, di pusat, DPD, MRP, itu semua untuk kekuasaan. Itu tidak salah, bagus. Tapi Anda tahu, Raja Salomo, raja yang paling berhikmat, saking hikmatnya, seluruh raja dan ratu datang meminta hikmat kepadanya. Bukan dengan tangan kosong, membawa persembahan, kayu gaharu, emas dan lain sebagainya. Tetapi Anda tahu, di hari tuanya, Raja Salomo juga berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena di masa tuanya, hatinya berpaling dari Tuhan kepada perempuan-perempuan yang dia kawini, istri dan gundik yang dia pelihara, dan itu mendukakan hati Tuhan, sehingga itu semua menjadi kesia-siaan.
Karena itu kita penting mengetahui apa sih yang menjadi tujuan kehidupan kita. Next, seperti kapal yang berlayar tanpa nahkoda. Maka seisi kapal itu akan tiba di satu tempat yang tidak mereka inginkan. Bisa terdampar di pulau yang tidak berpenghuni, bisa menabrak pulau karang. Dan yang lebih tragis, bisa terdampar di penjara. Saya sudah 21 tahun menjadi hakim. Ketika saya bertanya kepada seseorang terdakwa, mengapa Anda ada di tempat ini? Dan pernah juga di beberapa kota saya menjadi hakim, dan setelah itu hari Minggu seperti ini sore, saya pelayanan ibadah di rumah tahanan. Saya bertanya, mengapa Anda ada di sini? Mereka berkata, kami tidak tahu. Mengapa dia ada di penjara? Karena dia tidak tahu apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Karena itu menjadi penting bagi kita apa sih yang menjadi tujuan kehidupan kita. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak mengundurkan diri, tidak lagi mengikut dia. Banyak mengundurkan diri, tidak lagi main musik. Banyak mengundurkan diri, tidak lagi menjadi jemaat. Banyak mengundurkan diri, tidak lagi menjadi pengerja. Tapi di sini tidak ada Bapak, itu ada di Kampung Beta di Seberang-Borong. Di Kupang waktu saya hakim wakil ketua di sana ketemu orang-orang yang demikian. Tapi di Jayapura sonde ada kata orang Kupang. Ada orang Kupang tidak di sini, orang NTT sonde ada. Bapak Ibu, pertanyaan mengapa banyak orang mengundurkan diri? Karena di dalam ayat sebelumnya, kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka, berikanlah kami roti itu senantiasa. Saudara, murid-muridnya mengatakan berikanlah kami roti itu senantiasa. Pikiran mereka adalah roti seperti yang di Starbucks itu, roti seperti yang di Jeko itu, roti seperti yang di mal-mal yang besar itu, supaya mereka tidak lapar, supaya mereka tidak kerja lagi, hidup sepanjang masa. Wah, enak benar. Sementara apa maksud daripada perkataan Yesus? Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, maka ia tidak haus lagi. Saudara, Yesus menyampaikan itu bukan roti secara jasmani, tetapi roti secara rohani, firman Tuhan. Yesus berbicara secara rohani, tetapi murid-muridnya menangkap hal-hal jasmani. Maka inilah yang menjadi percekcokan. Banyak orang yang tidak siap menerima firman Tuhan karena pikirannya selalu hal-hal yang lahiriah, yang jasmania. Kisah di sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana Yesus memberikan makan 5.000 orang. Pada waktu sore, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan mereka makan. Murid-muridnya berkata, tidak ada makanan di sini. Dikumpulkan pun seluruh rumah makan yang ada di kota Jayapura ini. Surya Manik 1, Surya Manik 2, Surya Manik 3. Apa lagi? Toraja 1, Toraja 2, RW 1, RW 2, B1, B2, dikumpul semua sonde bisa memberikan mereka makan.
Karena itu orang terlalu banyak, 5.000 laki-laki, anak-anak belum terhitung. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada pada kamu? Muridnya berkata, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun kepunyaan anak-anak. Yesus berkata, bawa kemari. Dibawa, Yesus mengucap syukur kepada Bapaknya. Yesus berkata, bagikanlah. Setelah dibagi, ternyata masih sisa 12 bakul. Pertanyaan, mengapa sisa 12 bakul? Karena orang Batak tidak ada di sana. Anda tahu kalau orang Batak ke pesta, mama saya orang kampung. Kalau dia pergi ke pesta, bawa tandok, pandan, di pandan itu biasanya kan itu untuk membawa beras atau padi, di situ ada plastik. Penuh warna-warni. Jadi ketika nasi mulai dibagikan, ini kalau di kampung kami itu pakai talam yang besar, ketika ditaruh nasi besar itu, udah langsung dieksekusi masuk dulu ke kantong plastik warna kuning. Masuk ke tandoknya. Datang daging lagi, wah belum makan, belum doa, langsung dieksekusi, masuk lagi ke plastiknya. Datang pisang, masuk ke plastiknya. Datang botol aqua, masuk ke plastiknya. Jadi pulang-pulang mama saya dari pesta, dia datang ke ladang, kami sedang kerja di ladang, maka yang pertama sekali saya periksa adalah tandoknya ini. Apa isinya? Wih, ada nasi, sudah membeku, keras. Ada daging, sudah keras itu. Dan daging di kampung beta itu, masaknya itu hanya 3, pakai rica, pakai talas, dan pakai garam. Itu saja, bumbunya tidak ada bumbu lain. Itu sudah keras, karena kampung beta itu dinginnya minta ampun, kayak Wamena, dingin. Tetapi walaupun dingin karena perut su kelaparan, sudah lapar, maka itu beta santap dengan adik-adik beta. Jadi setiap ibu saya pulang dari pesta, itu sukacita terbesar bagi kami. Makanya mengapa ada sisa 12 bakul ini Bapak? Karena orang Batak sonde ada di Timur Tengah pada waktu itu. Gak tahu lah orang Toraja atau orang Manado atau orang Papua seperti itu, saya tidak tahu. Saya hanya bicara orang Batak saja, nanti saya disalahkan pula. Itu kisah nyata bro, itu ya. Makanya kalau mau tahu datang ke Seberang-Borong, kampung beta itu bandaranya itu bandara internasional. Singgah di Seberang-Borong, ke kampung beta itu naik motor hanya 15 menit sudah sampai. Itu. Jadi tidak perlu ke kota Medan. Saudara ini kasih Tuhan, ketika mereka kenyang secara jasmani, maka orang itu berbondong-bondong mengikut Tuhan. Wah ini luar biasa. Kita kelaparan dikasih makan. Orang buta ketemu di jalan disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, ini luar biasa. Mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan karena mereka pengen melihat hal-hal yang jasmani. Memang banyak orang seperti itu. Bukan hanya di Timur Tengah pada waktu itu, zaman sekarang juga ada. Orang mengikut Tuhan hanya sekedar mengejar kebutuhan jasmani. Tetapi murid sejati dia menyadari kebutuhan akan firman. Dan orang yang sekedar mengikut Tuhan, dia terpesona melihat mujizat yang bisa dilihat mata. Ih, luar biasa. Luar biasa ini Yesus. Karena mereka melihat mujizat. Tetapi orang yang memiliki karakter sejati, dia tidak terpesona dengan mujizat itu, tapi terpesona dengan sang pemberi mujizat, yaitu Yesus. Maka oleh karena itu ketika Anda mencari tangan Tuhan, maka Anda akan mendapatkan tangannya. Tetapi ketika Anda mencari wajah Tuhan, bukan hanya tangannya yang ketemu, seluruh kemuliaannya akan diberikan kepada kita. Maka jangan datang ke gereja hanya mencari tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, tidak. Carilah wajah Tuhan. Maka ada nyanyian kita, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kenapa tidak dibuat ku cari tanganmu, temukan kasihmu, ya kan? Ku cari wajah. Kalau Anda ketemu dengan seseorang, Anda sudah rindu dengan kekasih hatimu. Anda misalnya LDR dari Papua ke Manado. Apa yang Anda lihat? Apakah foto tangannya atau foto wajahnya? Foto wajahnya kan? Iya, benar. Kalau rindu kangen dengan seseorang, wajahnya yang biasanya cipika-cipiki. Tapi sayang 2 tahun yang lalu kita dilarang cipika-cipiki. Dan itu menyiksa banyak orang. Gak tahu lah orang-orang di Papua pada waktu itu tersiksa atau tidak, tapi kami yang di Medan, karena saya waktu itu di Siantar dan juga di Subang, itu sangat tersiksa Bapak Ibu. Puji Tuhan sekarang sudah bisa cipika-cipiki.
Ada orang yang sekedar mencari Tuhan sepanjang hal itu menyenangkan dirinya, memuaskan keinginannya, tetapi karakter murid sejati itu karena menyenangkan hati Tuhan. Beda, bukan menyenangkan hatinya tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan ada orang yang mengikut Tuhan karena banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan, rame-rame. Kata orang Batak, mana masak digagat ursa, ya ina masa idiula. Artinya apa yang musim itu yang dikerjakan. Tidak ada visi, tidak ada misi yang jelas dalam kehidupannya. Tetapi orang yang memiliki karakter sejati, dia harus memiliki hubungan personal dengan Tuhannya, dengan gembalanya, dengan sesama pengerja, dengan sesama jemaat. Amin. Tidak hanya datang ke gereja, pulang, tidak tahu juntrungannya entah kemana. Wah, enak juga di GBI COP itu ibadah, pujian penyembahannya lompat-lompat sudah katanya. Minggu depan kita ke sana. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada hubungan personal, ada hubungan intimisi dengan Tuhan, dengan gembala, dengan pengerja, dengan jemaat. Amin. Oleh karena itu pertanyaan sebagai murid Yesus, next apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan untuk kita memiliki karakter sejati? Pertama, milikilah perubahan hidup yang radikal. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, pada zaman dahulu ketika anggur diperas, sari anggur diperas, maka itu akan disimpan di dalam kirbat. Kirbat ini terbuat dari kulit binatang yang dijahit sedemikian rupa. Awalnya kirbat ini elastis, lentur. Tetapi lama-kelamaan kantong kulit ini akan menjadi tua. Dia akan mengalami fermentasi, semakin menua sehingga keras. Dan karena dia mengalami fermentasi, maka anggur yang ada di dalam kantong kulit ini juga akan mengalami fermentasi, kerusakan. Maka dikatakan di sini, maka anggur baru akan disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Kalau disimpan dalam kantong kulit yang tua, maka bukan hanya anggurnya yang rusak, tapi kantongnya juga pecah. Maka rusaklah kedua-duanya. Kalau sekarang penyimpanan anggur itu sudah modern. Sudah disimpan di dalam botol-botol. Kalau kita minum wine, usia wine semakin tua semakin mahal. Kalau ada wine yang usia 50 tahun itu sangat langka, bahkan yang ratusan tahun sangat langka, dan itu mahalnya minta ampun. Anggur baru berbicara tentang Injil damai sejahtera. Kantong kulit, kirbat berbicara tentang kehidupan kita. Untuk Injil damai sejahtera bisa tinggal dalam kehidupan kita, maka kita harus memiliki perubahan hidup yang radikal, harus berubah. Tidak mungkin Yesus tinggal dalam kehidupan kita kalau kita tidak berubah. Untuk bisa berubah, maka Yesus mengingatkan untuk kita menjauhi 3 ragi dalam kehidupan kita. Pertama, ragi Herodes. Ragi Herodes berbicara tentang kelicikan. Herodes Antipas, Yesus sebut dia sebagai serigala atau alopex di dalam Lukas 13 ayat 32 karena kelicikannya. Anda tahu, pada masa Herodes, Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena Herodes mengambil istri dari saudaranya, menjadi istrinya. Ditegur oleh Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu pesta, anak dari Herodias yang diperistri oleh Herodes ini mengajukan permintaan kepada Herodes, meminta kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipotong, kasih dia punya kepala ditalam, maka anak dari Herodias menari-nari, Bapak Ibu. Herodes menghalalkan segala cara untuk keamanan politiknya, untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini bukan hanya di dunia sekuler, di dunia rohani pun sering terjadi seperti itu. Maka jangan heran, selesai sinode, banyak gereja yang pecah. Mengapa? Karena ada orang-orang yang menghalalkan segala cara. Ini peringatan kepada kita, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jauhi ragi Saduki. Ragi Saduki berbicara tentang skeptisme, ketidakpercayaan. Tidak meyakini kebangkitan orang mati, hidup kekal, malaikat dan roh. Di dalam Matius 22 ayat 19. Orang Saduki hanya percaya kepada 5 kitab Pentateuch.
Jadi kejadian sampai ulangan. Selain itu mereka tidak percaya. Jauhi itu. Dan kemudian yang ketiga, ragi Farisi, kemunafikan. Beda dengan orang Saduki. Orang Farisi ini percaya malaikat, kebangkitan dan roh, tetapi mereka mengedepankan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Pakaian jasmani, dan mereka berdoa di persimpangan-persimpangan jalan supaya dilihat oleh orang. Tapi mereka tidak ada belas kasihan. Tidak ada kesetiaan. Maka ketika Yesus memberikan perumpamaan, ada seseorang yang dirampok, lewat orang Saduki, lewat orang Farisi, mereka biarkan. Tetapi lewat orang Samaria, ditolong itu orang, dinaikkan di atas keledai, dan dicari klinik terdekat, dan ditinggalkan uang. Aku akan membayar berapapun biaya pengobatannya. Padahal orang Samaria adalah orang kelas nomor tidak dianggap bagi orang. Saudara, jauhi ketiga ragi ini untuk kita bisa berubah, untuk Injil bisa tinggal dalam kehidupan kita. Terkait dengan perubahan Raja Wali yang sering diidentikan dengan burung Garuda. Anda tahu usia Raja Wali rata-rata 70 tahun. Tetapi pada masa usia 40 tahun, dia sudah tua. Kuku-kukunya sudah bengkok, tidak siap mencakar makanan. Paruhnya juga sudah bengkok, tidak bisa mencabik-cabik. Dan demikian juga bulunya sudah tua dan tebal, tidak siap untuk terbang. Hanya ada dua pilihan, yang pertama mati, yang kedua berubah. Anda tahu pada usia 40 tahun Raja Wali memilih untuk berubah. Memasuki masa transformasi, dia naik ke puncak bukit bebatuan, dia cakar-cakarkan itu kuku-kukunya, maka lepaslah cakar yang tua, muncul cakar yang baru. Demikian juga paruhnya yang sudah tua ini dihempas-hempaskan ke bebatuan, muncullah paruh yang baru, dan bulu-bulunya dicabuti satu persatu, muncullah bulu yang baru. Anda tahu masa itu 150 hari atau 5 bulan adalah masa yang paling menyakitkan dalam kehidupannya, maka dia harus berjemur di bawah terik matahari untuk mempercepat pertumbuhan bulunya. Tetapi Anda tahu, setelah itu maka akan ditambahkan 30 tahun ke depan usia burung Raja Wali. Hampir sama dengan usia manusia. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Artinya, pemazmur menyadari bahwa burung Raja Wali memperbaharui kekuatannya. Memperbaharui kemudaannya dengan cara yang demikian. Maka hal yang sama. Mungkin Anda berkata, Pak Namaman, saya sudah tua. Tua bukan umur, Bapak. Pekerjaan saya sudah porak-poranda. Bagaimana ini? Wih, masuk masa transformasi. Mungkin Anda berkata, Pak Namaman, keluarga saya sudah tua. Ikatan antara saya dengan istri saya sudah begitu rapuh. Kami diambang perceraian. Oh, jangan bangga ketika Anda datang kepada saya minta perceraian, Bapak Ibu. Perbarui masa mudamu. Amin. Mungkin Anda berkata, Pak Namaman, saya dengan anak-anak saya juga berantakan. Saya mau rencana membuat pengumuman di koran telah putus hubungan dengan anak-anak ini. Semua tindak tanduknya bukan merupakan tanggung jawab saya. Itu sering di kampung kami di Medan, Pak. Tapi di Jayapura belum pernah saya ketemukan. Saya sudah 4 bulan di sini. Ada 2 keheningan hati yang dituliskan oleh seorang teolog Amerika Serikat, Reinhold Niebuhr. Dia hidup tahun 82 sampai 71. Dia berkata seperti ini, ya Tuhan, berikanlah aku keheningan hati untuk menerima apa yang tidak dapat aku ubah. Yang kedua, berikan aku keberanian untuk mengubah apa yang seharusnya aku ubah. Yang ketiga, berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Pertama, terima apa yang tidak bisa diubah. Yang kedua, berani mengubah apa yang harus bisa diubah. Yang ketiga, membedakan kedua hal itu. Apa yang tidak bisa diubah? Anda tidak bisa mengubah istri Anda, benar? Jangan pernah mimpi untuk mengubah pasanganmu. Istri juga jangan pernah mimpi mengubah suaminya. Maka yang bisa kita ubah adalah paradigma kita, cara pandang kita. Maka saya dengan istri saya ini, dengan kakak nyonya ini, kalau tidur di rumah setiap hari, Bapak, itu AC-nya 16. Saya itu sudah kedinginan, tidak kuat. Terus bagaimana supaya tidak berantem? Saya yang menyesuaikan. Maka saya tidur pakai training. Pakai baju panjang tangan seperti ini. Selimut 2 lapis. Kan selesai sudah kan? Tidak ada masalah kan?
Mengapa saya harus ribut dengan dia? Masa saya harus tidur di kamar sebelah? Saya harus turunkan AC saya 25, dia tetap 16? Itu kan perang. Jadi yang bisa diubah adalah cara pandang kita terhadap dia, pendekatan kita. Kemudian lama-kelamaan dia melihat, oh kasihan juga ini suamiku ini. Katakan sehingga mulai diturunkan itu AC-nya. Ya, mulai dari 16 naik lah, 18, 19. Sekarang sudah agak-agak 20 lah, sudah agak bertahan itu. Dan saya kalau dengan istri saya ini, kalau kami jalan ke mall itu, saya akan selalu pegang tangan dia. Itu pendekatan juga. Karena kalau suami pegang tangan istri, misalnya ini mall Jayapura, saya akan selalu pegang tangan istri saya. Mengapa selalu pegang? Karena ada dua keuntungan sekaligus. Perhatikan baik-baik, ini anak-anak muda yang mau menikah, ini tips yang paling ampuh untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga. Keuntungan yang pertama, keuntungan finansial. Mengapa keuntungan finansial? Karena biasanya kalau istri jalan di mall, tujuan hanya membeli bakso Malang, ada di counter ujung sana. Tetapi dari pintu masuk ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3, itu ada banyak konter-konter di sana. Ada lipstik, ada sepatu, ada apa lagi, macam-macam. Ketemu konter sepatu, ini ada diskon. 50%, 80%, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3. Ditanya-tanya itu. Kalau saya pegang tangannya, sayang, ini bukan konter bakso, ini konter sepatu. Pegang tangannya. Kan gitu. Karena biasanya kalau istri belanja, dia sudah tahu uangnya hanya 200.000 rupiah. Tapi dia belanja 400.000 rupiah, kurang 200. Dia panggil, bang, papi, sayang, kan itu kan. Kalau ada kemauannya kan istri kan seperti itu. Halo papi, cintaku, gitu kan. Ada apa sayang, kan gitu. Uang beta kurang berapa? 200. Terus bagaimana? Pinjamlah uangnya, ya kan itu. Ya, berapa 200? Ya, udah pinjam, tapi nanti kembalikan sampai di rumah ya sayang. Ya, nanti kembalikan. Sampai di rumah, lupa dia. Mengapa dia lupa? Karena istri selalu berpikir uang suami adalah uang istri. Uang istri adalah uang istri. Apa yang masuk kepada istri tidak bisa keluar. Ya tepuk tangan dulu dong. Jadi ini keluarga-keluarga muda ini harus dipahami ini gitu. Harus belajar. Jadi saya pegang tangannya untuk dia tidak belanja-belanja lagi supaya fokus makan bakso di sana, bakso Malang. Silakan makan dia tambah 2 gelas juga tidak masalah. Paling tambah 20.000 kan gitu kan. Tapi kalau belanja di konter-konter sepatu, apa segala macam, wah, beta pun kepala bisa pusing. Itu keuntungan yang pertama, keuntungan finansial. Keuntungan yang kedua apa? Kasih sayang kita akan mengalir terus sepanjang masa. Maka suami peganglah tangan istrimu, jangan coba-coba pegang tangan istri orang lain, itu berbahaya. Karena ada di kampung kami seperti itu di Seborong-borong. Coba-coba pegang tangan istri orang lain, awalnya biasa saja, mulanya biasa saja, ya kan? Lama-kelamaan menjadi luar biasa. Tapi di sini sudah ada Bapak, ini hanya peringatan. Saya tahu orang-orang Jayapura, jemaat GBI-COP ini adalah orang-orang yang brilian dalam Tuhan, amin. Jadi ada 2 keuntungan, sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya. Jadi harus berani berubah. Kemudian yang kedua, untuk memiliki karakter sejati, kita harus memiliki komitmen yang kuat. Yang pertama mau diajar. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kehidupan jemaat yang mula-mula. Kalau Anda anak sekolah, Anda anak kuliah, maka Anda harus siap diajar. Ketika Anda diajar, maka pada saat yang sama Anda akan diuji. Ada saat-saatnya ada UTS, ujian tengah semester, ada ujian semester. Kalau Anda tidak siap diuji, maka Anda tidak akan pernah lulus, tidak akan pernah naik tingkat. Dan murid juga siap dikoreksi, dan ketika dia dikoreksi, dia harus setia. Banyak orang ketika ditegur oleh gembala, karena pakaiannya terlalu kurang benangnya, kamu tidak cocok pelayanan seperti itu di depan altar. Untuk minggu depan bajumu harus lebih lengkap lagi benangnya. Wah, tersinggung dia, tidak melayani lagi. Tapi di sini tidak ada, itu ada di kampung kami di Seborong-borong. Memang Seborong-borong ini luar biasa. Ya. Jadi harus siap dikoreksi dan setia. Amin Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga, harus menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidupnya. Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan hidupmu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kita juga adalah hamba Tuhan, hamba doulos, hamba menundukkan diri tanpa harus mempertanyakan maksudnya, menundukkan diri kepada Tuhan kita. Ketika Tuhan berkata berjalan, maka kita harus berjalan. Ketika Tuhan berkata merangkak, maka kita harus merangkak. Ketika Tuhan berkata kamu harus turun ke lembah itu, maka kita harus turun ke lembah itu. Ada foto saya naik kuda ini, waktu beta di Kupang. Jadi adik-adik muda, Pak Nababan ini walaupun ketua pengadilan, sukanya itu bikin konten di YouTube. Jadi saya punya konten YouTube, terbanglah Raja Waliku. Nggak usah buka di sini, nanti terganggu ibadahnya. Di rumah saja. Ini bukan promosi, tapi kegiatan saya khotbah dan aktivitas saya banyak Anda bisa temui di sana untuk bisa lebih akrab dengan saya. Ada cerita seorang penunggang kuda. Kampung kami di Seborong-Borong itu ada pacuan kuda yang sejak zaman dahulu, sejak zaman Belanda sudah ada sampai dengan hari ini. Jadi setiap 17 Agustus ada puluhan ribu manusia tumpah ruah di kota Seborong-Borong itu untuk menyaksikan pacuan kuda. Dan menara-menara itu masih bangunan Belanda. Suatu ketika ada seorang anak muda pengen memiliki kuda untuk pacuan, maka dia harus membeli kuda ke Dolok Sanggul. Kampungnya istri saya ini di Dolok Sanggul. Lebih kurang 1 jam naik mobil dari Seborong-Borong ke Dolok Sanggul. Bapak Ibu, kebetulan pemilik kuda ini adalah orang karismatik zaman dahulu yang selalu bicara puji Tuhan, haleluya, amin. Maka kudanya juga diajari seperti itu. Maka anak muda ini ketemu dengan pemilik kuda. Om, aku mau kuda. Oh, ini kuda terbaik, sudah terlatih. Tapi ada syaratnya. Ketika kamu menunggang kuda ini, kamu harus berkata haleluya, maka kuda akan jalan. Terus bertanya anak muda, Om, untuk bisa berhenti kudanya, apa yang harus beta sampaikan sama dia? Katakan amin, maka itu kuda akan berhenti. Oke, sepakat harga kuda dibeli, dan anak muda ini naik ke punggung kuda. Maka sesuai dengan perkataan dari pemilik kuda ini, dia berkata haleluya, haleluya, kuda jalan. Haleluya, haleluya, makin kencang dia, haleluya, wah. Sampai ke Sipicur, di bawah ada Danau Toba. Kuda ini sudah tidak terkendali lagi jalannya, larinya luar biasa. Maka dia teringat, tadi om itu berkata untuk menghentikan ini kuda harus disampaikan amin. Maka dengan sekuat tenaga dan juga dengan kecekatan kakinya mengerem, maka dia berkata amin. Pas 5 meter di bibir jurang berhenti itu kuda. Karena memang kudanya sudah terlatih. Maka anak muda ini mulai membuka mata melihat. Ketika dilihat, dia masih selamat. Danau Toba puluhan meter masih jauh di bawah sana. Tapi sudah 5 meter di bibir jurang. Saking senangnya dia berkata, haleluya. Ketika dia berkata haleluya, maka kuda lompat ke jurang bersama dengan anak muda itu. Ini di kampung beta di Seborong-Borong, Pak. Ya. Tadi sudah dikatakan ada aturan yang harus ditaati. Kalau haleluya kuda jalan, kalau amin kuda berhenti. Jadi kalau mau kuda jalan lagi harusnya dia harus balik kanan dulu toh. Perintah dulu kuda ini balik kanan baru katakan haleluya lagi kan itu. Dia merayakan sukacitanya tapi dia lupa ada aturan yang harus diikuti. Banyak jemaat Tuhan yang seperti itu Bapak. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku ke gereja masih naik motor. Beta sudah punya anak ini dan sebentar lagi mau lahir lagi satu lagi ini. Protes dia kepada Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan saya terlunta-lunta seperti ini dengan kakak nyonya ini? Wah. Kemudian Tuhan bertanya kepada dia, apa kamu mau? Berikan aku mobil Tuhan. Aila pun jadilah. Kan begitu. Yang second pun jadilah. Oh, Tuhan itu baik, diberikan mobil. Ya. Terus berdoa lagi dia, ini anak-anak sudah makin banyak ini Tuhan. Berikan Innova, diberikan Innova yang terbaru pula itu. Yo. Innova Ribbon yang tahun 2000 berapa itu. Yo. Tapi Bapak Ibu, karena dia sudah punya kendaraan, dia bukan datang ke gereja lagi. Pergi dia jalan-jalan dia. Ke Waena kah?
ke Danau Sentani, kemana lagi? Ke Sarmi, jalan-jalan dia, pergi ke suka-sukanya, lupa dia. Dan ketika dia diberkati, harusnya kita ada aturan yang diberikan, apa? Kita harus bayar persembahan, berikan persembahan kepada Tuhan dan berikan persepuluhan kepada Tuhan. Jangan ketika kita diberkati kita lupa semuanya, kita rayakan dengan sukacita, tetapi kita lupa dengan Tuhannya, lupa dengan gembala sidangnya. Harusnya kalau ayammu bertelur 10 ekor, bawa 2 ekor untuk Bapak Gembala supaya Bapak Gembala sehat selalu. Amin. Jangan nanti, Bapak Gembala, minggu lalu beta punya ayam bertelur, berapa telurnya? 10 ekor. Terus telurnya di mana? Sudah beta jual. Terus hasilnya yang mana? Ya kami makan Kentucky Fried Chicken gitu. Hanya cerita seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini nggak ada, itu di kampung kami. Di seborong-borong itu Bapak, di sini nggak ada. Yang terakhir Bapak Ibu, tidak gentar menghadapi ujian. Yakobus 1 ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi kita ini berbuah dari ujian. Ujian apa? Ujian hidup. Ujian apa? Ujian keuangan. Ujian apa? Ujian seperti COVID kemarin, COVID-19, 2019, akhir 2020, 2021, semua tersiksa Bapak Ibu. Tapi itu ujian menghasilkan ketekunan. Kita tidak bisa ibadah seperti ini, kita harus ibadah secara online. Tapi Bapak Ibu setelah COVID-nya pergi, orang juga online juga. Gitu. Tidak datang-datang juga ke rumah Tuhan gitu. Biarkanlah ujian itu memperoleh buah yang matang. Jika Anda sedang menghadapi ujian, jangan bertanya, mengapa ujian ini terjadi Tuhan? Tapi bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau supaya aku ingin pelajari dari peristiwa ini. Kalau terjadi pencobaan dalam kehidupanmu, jangan berdoa, Tuhan jauhkan pencobaan, tidak demikian. Tuhan berikan aku pundak yang kuat untuk aku bisa menanggung semua ini. Amin. Hanya orang-orang yang teruji. Sehebat apa ujian dalam kehidupanmu, maka sehebat itulah Tuhan akan mempromosikan engkau. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga di dalam pelayananmu. Tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi pejabat tinggi. Semua melalui proses ujian. Bapak Ibu, saya menjadi ketua pengadilan sudah 3 kali. Dan untuk semua tingkat ketua pengadilan, semua melalui ujian yang sangat ketat. Fit and proper test dan profile assessment. Berat Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Kuncinya adalah kita harus menantikan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada kita seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Anda tahu Raja Wali ketika menghadapi badai, maka dia cukup membuka sayapnya. Maka dia akan melayang-layang, dan semakin kencang badai, semakin kencang ujian, maka dia akan semakin tinggi. Beda dengan burung kebanyakan. Burung kebanyakan dia terbang mengepak-ngepakkan sayapnya. Dan ketika badai datang maka dia akan bersembunyi. Tetapi burung Raja Wali terbang di atas badai persoalan kehidupannya. Anda ketika terjadi badai, Anda harus terbang. Saya mau bersaksi Bapak Ibu sebelum saya akhiri. Saya baru menuliskan sebuah buku, Terbanglah Raja Waliku. Terbanglah Raja Waliku, kisah inspiratif seorang cleaning service menjadi ketua pengadilan negeri. Karena dahulu saya adalah cleaning service. Bukan tiba-tiba menjadi hakim dan ketua pengadilan. Ini saya tulis tahun 2020, tapi sayang Bapak Ibu, bukunya saya cetak hanya 1000 dan sudah habis. Jadi rencana mau cetak lagi. Jadi nanti judulnya Terbanglah Raja Waliku, hinggap di bumi cendrawasih. Amin. Karena waktu buku ini saya tulis waktu saya masih wakil ketua di Subang, tapi saya sudah pernah sebelumnya ketua pengadilan negeri di Jambi. Itu cetakan kedua. Nanti kalau jadi dicetak nanti saya kasih sama Bapak Ibu. Tapi tidak gratis, harus bayar. Karena tadi ibadah 1 saya khotbah bayar harga. Kalau Anda mendapatkan sesuatu gratis maka itu kurang berharga. Tapi kalau Anda membayar itu harganya luar biasa. Bukan seberapa besar harganya, tetapi sesuatu itu harus belajar untuk membayar harga. Amin. Di buku ini
saya kisahkan, ini kisah perjalanan hidup saya. Di foto itu Anda lihat ada 4 orang anak muda. Kira-kira Pak Nababan yang sebelah mana itu? Yang tas merah kah? Iya, itu. Jadi zaman dahulu pun beta sudah punya tas merah. Anda tahu tasnya itu juga talinya sudah lepas-lepas, itu dijahit sudah. Ya. Anda lihat kalau di zoom itu ketiaknya sudah koyak gitu, ketiak bajunya. Kaos kakinya tinggi sebelah karena sudah molor. Dan sepatunya seperti mulut buaya, sudah koyak dia. Karena sepatu ini hanya satu dipakai untuk 1 minggu. Kaos kakinya juga hal yang sama. Jadi kaos kaki ini kalau diambil dia, direndam dia 1 malam, itu sudah bisa membuat kompos. Sangkin suburnya. Ya namanya orang miskin Bapak. Ya. Dan Anda tahu kalau dipoto dari belakang, di belakang celana itu seperti kacamata. Tetapi ditambal oleh mama saya pakai jahitan tangan dan benangnya warna-warni. Mengapa harus ditambal? Karena saya ke sekolah naik sepeda. Ya, waktu kecil saya sudah goes. Jadi Anda kalau punya sepeda yang bagus jangan sombong. Saya waktu kecil sudah punya sepeda. Sepeda saya itu agak tinggi Bapak Ibu. Badan saya pendek. Lihat nih, di antara 4 itu kan saya yang paling pendek. Saking pendeknya badan beta, maka untuk menggoes sepeda ini harus naik turun tangan ini kaki, ya turun naik, maka pantat di belakang tergesek sudah ke tempat duduk sepeda itu, maka bocorlah itu celana, sehingga harus ditambal sulam oleh mama saya. Itu nyata Bapak Ibu. Terus foto yang selanjutnya itu beta telanjang dada. Wah, mengapa telanjang dada? Untuk menunjukkan bahwa beta itu siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Itu pas tamat SMA. Kami retreat ke sebuah pulau, Pulau Sibandang di Pulau Samosir. Seperti di Sentane ini, kami tidur berkemah di sana. Di pagi hari, kami menatap mentari yang bersinar cerah. Memandang hamparan Danau Toba yang begitu luas. Memandang masa depan yang akan dihadapi. Pada tahun 91, kampung kami itu 252 km dari pusat kota Medan ke arah Sibolga. Di sebuah perkampungan di bawah bukit lereng Dolok Imun. Waktu itu belum ada penerangan listrik dan belum ada jalan di aspal. Pada waktu 90 ayah saya berkata kepada saya, "Anakku, kamu harus menjadi tentara." Wah, mengapa harus jadi tentara? Beta bilang kepada bapak. Oh, dia bilang seperti ini, "Kalau kamu pulang hari Natal, kalau ada baret di kepalamu, ada pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot, pulang ke kampung bunyinya prak prak prak, maka bapak sudah bangga," katanya. Wah, benar juga beta pikir. Ya. Maka beta diantar waktu itu ke Padang untuk melamar tantama. Tantama itu pangkat tentara yang paling rendah, balok 1 merah. Waktu itu saya sudah belajar berenang karena di kampung kami tidak ada kolam renang. Di Padang saya belajar di kolam renang teratai hanya untuk bisa melewati 50 meter saja. Sudah bisa. Kemudian sebelum ujian saya sudah mendapatkan soal-soal untuk psikotes. Maka saya kerjakan itu, contoh-contoh soal itu, ternyata menurut dia, induk semangsa ini, saya memiliki nilai yang tinggi. Maka dia sangat hakul yakin saya akan lulus. Dia berkata, di antara kamu berlima, kamu yang paling pintar, kamu akan lulus. Karena dari jasmani kamu sudah hebat, karena ototmu sudah terbentuk sejak dari awal, sejak dari semula katanya. Ya sudah, saya yakin, hakul yakin, lulus. Tapi Anda tahu masih pada seleksi kesehatan, masih tes kesehatan, tes pertama, beta sudah kalah. Lalu saya tanya induk semang saya, kebetulan tentara juga, pelatih jasmani dan di Danrem Padang pada waktu itu. Saya tanya dia, mengapa saya bisa kalah apa? Oh, dia berkata seperti ini, ya pantaslah kau kalah katanya, karena wajahmu berantakan katanya. Yuh, saya tanya maksudnya berantakan seperti apa? Dia berkata seperti ini, karena antara gigi dengan hidung tidak simetris. Gigimu menonjol keluar, hidungmu menonjol ke dalam. Sehingga dari aspek kesehatan untuk menjadi calon tentara kamu tidak memadai katanya. Wah, Bapak Ibu, luar biasa saya pikir. Kecewa juga pada waktu itu ya, kecewa Bapak Ibu. Lalu saya ikuti tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Anda tahu di SMA saya jurusan fisika. Kalau teman-teman saya alumni 90 tahun lah, fisika itu ya the best lah pada waktu itu. Saya yakin juga akan lulus karena saya bercita-cita menjadi sarjana pertanian dan juga sarjana teknik. Saya ambil IPC, IPA campuran dari Universitas Andalas Padang.
Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat pengumuman, saya bolak-balik itu koran, waktu itu kan pengumuman dari koran, sampai lusuh itu koran bolak-balik, saya tidak menemukan nama saya. Agak kecewa, kalah tentama, kalah UMPTN. Saya pulang kampung, pelapor kepada ayah, ayah, saya malu, saya tidak mau lagi jadi tentara. Loh kenapa? Kata ayah, ya saya malu, teman-teman saya sudah masuk UMPTN, saya seperti ini. Ayah berkata, lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun. Yang penting kamu sudah mencoba, sudah punya pengalaman. Ya sudah, saya tidak mau tentara, saya ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan. Saya 2 kali ikut tes ujian masuk pegawai negeri sipil golongan 2. Termasuk di Kodam 1 Bukit Barisan sebagai tata usaha yang bajunya putih-putih Bapak. Tapi puji Tuhan dua-duanya gagal. Jadi sudah 4 kali gagal. Jadi kalau Anda anak-anak muda sering gagal ditolak cintamu oleh perempuan, bersyukurlah kepada Tuhan. Jangan langsung ngambek, jangan seperti itu. Harus memiliki ketangguhan mental. 4 kali gagal. Pada akhir 92, ada penerimaan CPNS golongan 1B dari Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara. Saya ikut. Puji Tuhan kalau ini lulus. Pengumuman bulan Januari tahun 93. Waktu itu kami lagi membajak sawah. Saya berkata kepada ayah, ya belikan koran dari seborong-borong. Untuk apa? Pengumuman hari ini. Dia tanya, nomormu berapa? Tidak perlu Bapak tahu, karena kalau nanti tahu Bapak nomor saya, Bapak cari di situ tidak ada, maka Bapak akan jatuh dari angkot itu, madek-dek dari angkot itu. Jadi biar saya nanti yang lihat, dia bilang. Oh ya sudah, dibawa ke sawah, saya lihat, nomor saya ternyata benar-benar ada. Saya katakan kepada ayah, ayah puji Tuhan, saya lulus. Lulusnya kau Mang? Ya lulus. Ya udah, bajak sawah ini, kerbau ini kita tinggalkan saja sini, kita pulang. Pulang kampung, tangkap ayam jantan, potong dia punya leher. Ayam jambe yang paling besar. Tetangga-tetangga datang menyalami saya. Selamat, puji Tuhan, anak Bapak Lamseng. Bapak saya itu gelarnya Bapak Lamseng sudah lulus menjadi pegawai negeri sipil, disalami. Tapi saya tidak beritahu kepada mereka bahwa saya hanya golongan 1. Anda tahu, pada bulan Maret 93 saya kerja di kantor pangkat golongan 1. Tugas saya satpam dan cleaning service office boy. Semua pekerjaan yang paling berat dan yang paling hina ditimpakan kepada saya, termasuk jaga malam. Bapak Ibu tahu, pada waktu itu saya sudah melayani sekolah minggu dan melayani anak-anak muda. Saya dengarkan firman Tuhan seperti ini, bahwa kamu akan naik, tidak menjadi turun. Kamu akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, saya berpikir bagaimana saya bisa menjadi kepala. Saya di kantor adalah golongan 1B. Pangkat yang paling rendah, terkoyak sedikit daftar absensi, nama saya hilang karena saya penutup Bapak Ibu. Mulai dari ketua pengadilan sampai kepada pegawai yang paling rendah, saya paling bontot. Karena memang kami ada 5 orang pegawai golongan 1, tapi saya paling muda. Maka nama saya paling bawah. Saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa menjadi kepala dengan kondisi yang demikian. Tuhan memberikan hikmat kepada saya, kamu harus kuliah. Bapak Ibu tahu, saya pengen kuliah. Tahun 93 masih CPNS, calon pegawai negeri sipil. Gaji masih di 52.800 rupiah. Menghadap kepada atasan saya, panitera sekretaris, Pak, saya mau kuliah, mohon izin Pak. Dia berkata seperti ini, kamu jangan pintar-pintaran. Pertama, kamu golongan 1. Kemudian yang kedua, kamu jaga malam, satpam dan cleaning service. Dan yang ketiga, belum tentu kamu bisa penyesuaian ke golongan 2 karena ijazahmu sudah mati. Karena kamu melamar pakai ijazah SMP. Bapak tidak mengizinkan kamu kuliah. Bapak Ibu, saya katakan, Pak, saya harus kuliah. Karena saya tahu tidak ada alasan bagi dia untuk melarang saya kuliah. Setiap pegawai negeri berhak untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya dan jabatannya melalui pendidikan. Anda tahu izin kuliah saya muncul pada saya tingkat 4. Waktu itu ada pertandingan tenis warga pengadilan di Banjarmasin. Ketua, wakil ketua, panitera sekretaris atasannya juga berangkat. Ada pelaksana ketua seorang hakim orang kita Jawa. Saya menghadap, Pak, Bapak begitu gagah kalau sidang. Oh iya, apa maumu Nawaban katanya. Saya katakan, Pak, saya pengen seperti Bapak jadi hakim. Oh, kuliahlah kau katanya. Iya Pak, saya sudah kuliah. Tapi ada satu masalah, izin kuliah saya belum ada. Pak, buat saja biar Bapak tanda tangan katanya. Ya Pak, sudah saya siapkan. Ini Pak, coba Bapak baca. Oh dibaca, tanda tangan.
ditujukan ke Kakanwil, karena yang buat izin kuliah itu adalah Kakanwil. Ke Kakanwil saya antar ke ajudannya, Bapak Ibu, besoknya izin kuliah saya muncul. 2 minggu berikutnya, panitra sekretaris datang dan izin kuliah ini masuk ke meja dia. Dia panggil saya dimaki-maki. Siapa yang buat ini? Saya katakan, Pak, itu bukan urusan saya. Pak, itu urusan personalia. Dia bilang seperti ini, pelaksana ketua tidak bisa menandatangani permohonan izin kuliah saudara. Saya katakan, Pak, saya tidak tahu itu. Kemudian dia berkata, izin kuliah saudara ini akan dikembalikan ke Kakanwil. Silahkan Pak, yang terbaik menurut Bapak. Mengapa agak sombong? Karena sudah ada izin kuliah aslinya sudah saya kantongin. Untuk apa itu tindasan, kan itu kan? Yang penting kan hasilnya ini. Dan saya berpikir mana berani sekretaris mengembalikan tanda tangan Kakanwil. Sepertinya contoh, mana tidak berani sekda kabupaten, sekda kota mengembalikan tanda tangan gubernur. Tidak akan berani. Habislah dia. Ternyata tidak berani Bapak Ibu. Sampai saya wisuda tahun 98, waktu saya lulus S1. Masih golongan 2, saya ikut seleksi calon hakim. Dari Banda Aceh, Anda tahu Aceh waktu itu baru selesai DOM, daerah operasi militer. Saya berangkat ke Banda Aceh dengan doa, puji Tuhan lulus. Persoalan tiba, mengapa? Karena mau ke Jakarta ujian tes terakhir. Psikotes, wawancara dan profil asesmen, harus berangkat ke Jakarta. Tidak ada uang, maka saya pulang ke kampung. Saya baru kata kepada bapak saya, mama saya, Mak, saya sudah lulus dari Banda Aceh calon hakim. Puji Tuhan Mang. Terus apa lagi? Saya mau berangkat ke Jakarta. Iya berangkatlah sesegera mungkin. Bukan itu masalahnya, ongkos tidak ada. Maka mama saya berkata, itulah hebatnya mama saya Bapak Ibu. Ini yang dipoto ini mama saya. Dia berkata, anakku, jangan kau sampai tidak berangkat ke Jakarta hanya karena tidak ada uang. Kita masih punya 3 ekor anak babi. Bukan dipanggang, mau dijual. Besok pasar Seborong-Borong akan kami jual dengan bapakmu. Kamu harus berangkat. Katanya. Bapak Ibu, dijual 3 ekor anak babi untuk ongkos saya naik KM Sinabung dari Belawan ke Tanjung Priok. Anda tahu, ketika saya ujian di Jakarta, banyak pertanyaan yang diajukan. Maka seorang psikolog dari UI, sudah tua ibu-ibu, dia berkata seperti ini, dari tadi sudah banyak pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Sekarang terakhir, apa motivasimu menjadi calon hakim? Karena ini pertanyaan terakhir, maka saya tertunduk sejenak, kemudian saya pandang wajahnya. Saya katakan, Bu, saya rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian dia heran, mengapa? Karena ini bukan calon pendeta muda. Bukan calon gembala sidang, bukan sekolah Alkitab. Kok bicara berkat-berkat? Ini kan calon hakim. Maksud Anda apa? Katanya. Saya katakan, Bu, kalau saya dihadapkan seorang terdakwa, maka saya tidak hanya menghukum dia atas kesalahannya. Yang pertama, saya akan bertahukan mengapa dia salah. Yang kedua, saya akan bertahukan untuk dia tidak kembali ke jalan yang salah. Dan yang ketiga, kalau dia tidak salah, akan saya bebaskan dia. Oh, itu maksud Anda? Iya, Bu. Oh, cukup, terima kasih. Saya katakan, terima kasih, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon izin. Dia heran lihat saya. Mengapa heran? Karena badan saya kurus kering. Lihat itu yang pangkuan itu, itulah badan saya. Yang baju biru itu, kurus kering Bapak Ibu. Tapi mungkin dalam pikirannya, anak ini kurus kering. Tapi semangatnya berapi-api luar biasa. Anda tahu mengapa saya bersemangat? Tadi saya katakan, saya sudah guru sekolah minggu dan saya sudah koordinator ibadah pemuda. Tidak ada malam minggu bagi saya untuk pacaran. Malam minggu saya ada di rumah Tuhan. Saya bersemangat. Kemudian saya pulang ke Medan. Ketika pulang ke Medan, dulu atasan saya yang tidak mendukung saya kuliah bertanya kepada saya, "Nah, Baban, bagaimana hasilnya?" Oh, saya katakan, "Puji Tuhan Pak, lulus." Dia kaget, Bapak Ibu. "Emang sudah pengumuman?" katanya. "Belum, Pak." "Terus bagaimana Anda tahu lulus?" "Ya saya yakin lulus, Pak." Baru dia bertanya, ini cara orang dunia yang selalu melemahkan iman percaya kita. "Dari mana uangmu?" Wah itu, karena dia berpikir sumut, semua urusan mesti uang tunai. Harus main sogok semua pikirannya dia. Karena dia sudah 3 kali tes calon hakim gagal terus. Sampai kadaluarsa usianya, expire. Dia berkata, "Dari mana uangmu?" Oh, saya katakan, "Pak," saya bilang, "kalau orang siapkan 100, saya 200. Kalau orang siapkan 200, saya 400. Lebih maksimal dari dia." Terus dia berkata, "Dari mana?" "Dari surga." Saya katakan, "Bapak tahu, bukankah bumi ini
adalah pijakan kaki Tuhan. Di bumi ini ada emas, ada perak, ada tembaga, mineral yang berharga semua ada di bumi ini. Dan bumi ini adalah pijakan kaki Tuhan. Maka Tuhan yang menyediakan. Oh, dia berkata, sombong kali kau. Bukan sombong, Pak. Tapi saya mau bertanya kepada Bapak, sebenarnya yang bodoh siapa, Pak? Saya bilang, ini sudah agak menantang ini, padahal belum tahu kita lulus. Yang bodoh siapa? Saya bilang, Bapak sudah tahu, saya berangkat ke Jakarta, jual 3 ekor anak babi untuk ongkos. Masa Bapak bertanya dari mana lagi uangmu? Yang bodoh Bapak atau saya bilang. Tapi saya ketawa. Dia berkata, kurang ajar kau, sana kau tendanglah kau nanti pantatmu itu, udah berani-berani kau, katanya gitu. Bapak Ibu, cara dunia akan selalu melemahkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, 1 bulan berikutnya pengumuman, kami ada 2 anak Tuhan yang berangkat, dan sebelum kami berangkat semua doa dan puasa. Dan puji Tuhan ketika pengumuman kami berdua lulus Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Saudara, yang mau saya katakan kepada Anda, kalau Anda berkata wajarlah Pak Naban lulus, dia pintar. Enggak, saya enggak pintar. Kalau saya pintar udah masuk perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Udah masuk, paling tidak masuk di Uncen lah. Fakultas hukum kan bagus. Enggak masuk Bapak Ibu. Kalau Anda berkata Pak Naban kaya, oh tidak, miskin. Orang tua saya petani miskin. Mama saya hanya penjual tape. Jalan kaki dari kampung kami ke Seberang-Borong 9 km untuk hari Selasa. Hanya untuk bisa membeli ikan asin 1 minggu itu Bapak Ibu. Ikan asin 1 minggu. Kami tidak pernah makan ikan rebus. Terlalu mahal pada waktu itu. Saya kurang gizi Bapak Ibu. Kalau Anda berkata, Pak Nababan ini punya dek yang tidak ada, dek yang kita hanya Tuhan. Kami melangkah hanya seiring dengan tuntunan Tuhan. Anda tahu, untuk menjadi ketua pengadilan prosesnya sangat sulit. Karena harus fit and proper test untuk ketua kelas 2 di kabupaten yang masih jauh. Setelah itu naik lagi ketua kelas 1B, fit and proper test. Setelah itu ketua 1A di ibu kota provinsi seperti ini, harus fit and proper test, berat. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Dalam ketidakmampuan saya, Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada saya sampai dengan hari ini. Maka mengapa saya mau di setiap saya bertugas, di setiap saya berkhotbah, saya selalu memberikan firman Tuhan. Dan ketika saya menulis buku Terbanglah Raja Waliku itu sampai diliput oleh Detikcom. Dulu cleaning service satpam, digaji Rp52.000 menjadi ketua pengadilan. Saya mau katakan kepada Anda, mungkin Anda berkata, Pak Naban hidup saya terpuruk. Oh, sonde apa-apa kataku Bang, tidak masalah. Mungkin Anda berkata, Pak Naban saya miskin. Oh, tidak apa-apa, saya juga miskin Bapak Ibu. Waktu saya golongan 1, 5 orang adik saya semua tinggal di rumah saya di Medan. Kami ngontrak sebuah rumah, bagaimana kami bisa hidup Bapak Ibu, berat itu. Kalau Anda mau dengar kesaksian saya nanti putar di Terbanglah Raja Waliku, bagaimana ini Pak Naban bisa hidup? Bagaimana dia bisa mencukupi adik-adiknya? Terlalu berat. Dan puji Tuhan, ketika saya dulu bercita-cita untuk menjadi sarjana teknik, sarjana pertanian, maka turun kepada putri saya, Tiffany Saulina Nababan. Dia bisa diterima di ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro Bapak Ibu. Saya mau katakan kepada Anda, bukan Anda yang terima, anak-anakmu yang terima, amin. Bukan anak-anakmu yang terima, cucu-cucumu yang terima. Milikilah karakter murid Kristus. Dan yang terakhir adalah siap melayani. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kotak yang ke-10 saya bertugas. Di mana saya bertugas, saya selalu khotbah pelayanan seperti ini. Intinya adalah di gereja kita, Gereja Betel di Indonesia. Karena sejak tahun 2000 saya adalah jemaat dan pengerja dan diaken di Gereja Betel Indonesia. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah teologi. Saya hanya menyaksikan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga ketika di Tarutung, di Seborong-Borong, di Padang Sidimpuan, di Jambi, di Subang, di Medan, di Kupang, sampai di sini saya sering berkhotbah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, saya juga banyak belajar dari Hagai Institute. Saya mengikuti seminar area, seminar nasional, dan juga seminar internasional. Waktu saya di Kupang wakil ketua, saya mengikuti virtual Hagai Leader Experience. Bapak Ibu, saya tidak tahu bahasa Inggris. Itu kelemahan saya, itu harus saya akui.
kau anak-anak muda pintar bahasa Inggris hebat Anda. Tapi saya diikutkan. Saya sudah katakan kepada orang yang merekrut saya tidak tahu bahasa Inggris. Sonde apa-apa katanya. Yang penting mau. Wah, Bapak Ibu saya ikut. Wah, luar biasa beratnya minta ampun. Ketika disampaikan pelajaran, masih bisa saya ikuti karena saya pakai Google Translate. Tapi ketika masuk di classroom diskusi, wah itu yang berat sudah. Teman kita dari India, dari Afghanistan, dari apa, kumpul semua. Wih, bagaimana ini sudah ini. Saya no, yes itu. Saya sebenarnya bisa menangkap apa yang mereka sampaikan, tapi saya tidak bisa mengutarakan maksud saya. Jadi sebelum saya ngomong harus saya ketik dulu, masuk ke Google Translate, dengan begitu kasarnya saya harus bacakan itu lagi yang saya translate itu. Bapak Ibu, tapi puji Tuhan selesai juga, tamat juga Bapak Ibu. Tapi saya belajar dari berbagai negara, teman-teman yang kumpul dari berbagai negara. Waktu itu ada ratusan, bukan pendeta-pendeta, orang-orang yang bekerja di marketplace, tapi yang memberikan hatinya untuk penginjilan, untuk pelayanan. Saya melihat, wah ternyata teman-teman kita banyak orang yang telah membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, sebagai pengusaha kah, sebagai eksekutif kah, sebagai apakah. Ternyata banyak orang. Jadi saya berpikir, saya Tuhan berikan kemampuan. Ketika saya ada di berbagai kota itu kan saya dibayar negara untuk datang ke Jayapura. Mengapa saya tidak membagikan kasih Tuhan? Mengapa saya tidak berkhotbah? Maka karena itu saya memiliki komitmen Bapak Ibu untuk bergerak bersama-sama dengan anak-anak Tuhan dan dengan hamba-hamba Tuhan di sini. Amin Bapak Ibu. Siap sedialah melayani Tuhan. Karakter murid sejati, miliki perubahan hidup yang radikal. Yang kedua, miliki komitmen yang kuat. Yang ketiga, jadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupanmu. Yang keempat, tidak gentar menghadapi ujian. Dan yang kelima, siap melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.